Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, salam sehat, salam kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari kitab Ester pasal 10 ya, pasal terakhir. Nah, saya memberi tema garis akhir yang penuh kebahagiaan. Di ayat 3 berbunyi demikian. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Mordekai mendapatkan posisi yang baik, yang luar biasa, menjadi orang kedua ya setelah raja. Hal ini tentu sesuatu yang mengembirakan. Tetapi apakah dengan mudah dia mendapatkan? Tentu tidak. Mordekai mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan posisi seperti ini. Menjadi pertanyaan, mengapa Mordekai sebagai orang Yahudi di tanah pembuangan mendapatkan posisi yang sedemikian rupa? Jika kita melihat perjalanan hidupnya di dalam kitab Ester ini mulai dari pasal pertama, maka kita dapat melihat bahwa yang pertama ini Mordekai sebagai penjaga pintu gerbang kota, dia tidak kompromi dengan dosa. Yang pertama, kalau kita lihat, dia tidak kompromi dengan dosa. Hal ini dapat kita lihat ketika Bigtan dan Teres bersekongkol hendak membunuh Raja Ahasiweros. Ia menyampaikan perkara ini kepada raja, dan setelah diselidiki benar adanya. Namun pada waktu itu dia tidak mendapatkan pahala atau keuntungan atau upah dari apa yang dia lakukan, tetapi dia tetap melakukan yang baik, yang benar. Yang kedua, kita melihat bahwa Mordekai tidak mau tunduk dan sujud kepada Haman. Nah, saya melihat ini bahwa Mordekai memiliki identitas diri yang mantap, kokoh, kuat. Dia menyadari bahwa dia adalah orang Yahudi, umat pilihan Allah. Dan untuk hal-hal yang tidak benar, dia tidak mau melakukannya. Dia tetap tidak hormat atau tidak sujud, lebih dikatakan tidak sujud kepada Haman, dan akhirnya menimbulkan sakit hati bagi Haman. Yang ketiga, kita melihat bahwa Mordekai siap menghadapi tantangan, siap menghadapi pergumulan, siap menghadapi kesukaran. Jadi dia tidak takut. Akhirnya dengan tindakannya yang tidak mau tunduk kepada Haman, membuat ancaman yang luar biasa, bahkan bukan hanya untuk dirinya tetapi bangsa Yahudi mengalami kecemasan, ketakutan karena Haman telah berikhtiar dan disetujui oleh raja bahwa umat itu akan dibinasakan, akan dibasmi. Kemudian yang keempat, kita melihat bahwa Mordekai bersandar kepada Tuhan. Ia bersama Ester dan semua umat itu untuk menghadapi masalah besar ini, mereka berpuasa. Ya, memang dalam kitab Ester tidak disebut nama Tuhan, tetapi kita dapat melihat bagaimana mereka tetap beribadah kepada Allah dengan berpuasa, tentu berdoa. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan berikut kita lihat yang kelima, Mordekai bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Nah, kita tahu akhirnya terjadi pembalikan situasi yang semestinya pada waktu itu mereka yang harus dibinasakan, orang Yahudi harus dibinasakan, Mordekai harus disulahkan, di mana Haman sudah menyediakannya. Tetapi Tuhan bekerja. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Justru Hamanlah yang akhirnya disulahkan, dan umat Yahudi diberi wewenang, diberi kesempatan untuk membinasakan musuh-musuhnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada waktunya, waktu Tuhan untuk membela mereka. Dan yang keenam, kita melihat
Mordekai tidak sombong dan tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak egois, dia tidak mau untuk kesenangannya saja. Setelah dia menjadi orang kedua di negeri itu, di negeri pembuangan itu, dia tetap memikirkan kepentingan orang banyak, memikirkan kepentingan umat Tuhan. Dia tetap bersandar kepada Tuhan dan dia sendiri menetapkan satu hari yang penting untuk beribadah. Dan yang kita kenal dengan Hari Raya Purim, ya, di mana duka cita menjadi sukacita, semua karena Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, layaklah Mordekai menikmati keberhasilan yang luar biasa. Di pasal 10 kita melihat kisah yang tadinya luar biasa akan mengalami kehancuran, penderitaan, kematian. Tetapi Tuhan bekerja dan kebahagiaanlah yang dialami oleh Mordekai, Ester dan umat Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jika Mordekai bisa mengalami kebahagiaan dalam perjalanan hidupnya, demikian juga kita, sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, Tuhan izinkan juga tantangan pergumulan kita hadapi. Tetapi kita percaya bahwa kita pun akan mengalami kebahagiaan manakala kita teladani Mordekai. Yang pertama, jangan pernah kompromi dengan dosa. Dan yang kedua, kita tahu identitas kita sebagai orang percaya. Pegang teguh, jangan goncang, jangan bimbang. Dan hadapi, yang ketiga, hadapi tantangan. Jangan takut, jangan cemas, hadapi tantangan. Dan yang keempat adalah bersandarlah kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekuatan manusia, tapi datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan yang kelima, bersabar menantikan pertolongan Tuhan, hari Tuhan. Ya, bersabar di mana Tuhan akan bertindak, membela kita, menolong kita, dan membawa kita kepada keberhasilan atau kebahagiaan itu. Dan yang keenam, menjadi peringatan bagi kita, manakala kita diberkati Tuhan, manakala kita diangkat oleh Tuhan, manakala kita mendapatkan penghormatan, penghargaan, jangan sombong, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, tetapi pikirkan orang lain. Jikalau kita diberkati, hendaklah kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.